Shalom sahabat Kristiani dimanapun Anda berada, jumpa kembali di channel Alkitab Suara Tuhan. Konten kita kali ini berjudul Kerasukan Roh Jahat, Penipuan oleh Iblis. Dukung Yayasan Damaris Pancasila Indonesia dalam berdiakonia buat bangsa Indonesia yang butuh makan. Menarik sekali untuk menceritakan suatu pelayanan dari seorang hamba Tuhan yang bisa melayani dalam pengusiran roh jahat. Kali ini, hamba Tuhan itu berhadapan dengan roh jahat yang memasuki seorang ibu muda, dan roh itu bisa diajak berdialog. Roh itu berbicara seperti layaknya ayah dari ibu muda itu, sehingga saudara-saudara kandung yang hadir di rumah itu berkata bahwa itu memang sungguh suara ayah mereka. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah, roh jahat itu menipu orang-orang itu dengan menampakkan diri atau berkata-kata dengan meniru suara orang tua mereka yang sudah meninggal dunia. Tujuan roh jahat ini adalah agar kita semakin tidak percaya kepada firman Tuhan. Kita mulai meragukan apa yang tertulis di dalam Alkitab dan mempercayai apa yang kita lihat atau dengar yang dimainkan oleh si jahat itu. Ketahuilah, roh orang yang sudah meninggal dunia tidak ada di bumi ini lagi. Semua dijemput oleh malaikat Tuhan dan ditempatkan pada tempat yang telah disediakan. Entah itu di pangkuan Bapa Abraham di sorga atau di tempat penderitaan. Firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas 16 ayat 22 dan 23 yang berbunyi, "Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya." Pertanyaannya, kenapa roh jahat itu bisa masuk ke tubuh orang itu? Karena orang itu memiliki jiwa yang labil dan mudah tertekan. Orang yang stabil emosinya dan hatinya senang, sulit untuk dimasuki oleh roh jahat. Roh jahat itu tidak lama memasuki ibu muda ini. Ia yang tadinya mengaku roh ayah mereka, ternyata bukanlah roh ayah mereka, melainkan roh jahat. Roh jahat itu kemudian diusir keluar dengan menggunakan otoritas dalam nama Yesus. Yang menarik adalah, roh jahat itu sempat pamit pergi, meninggalkan tubuh ibu muda itu. Dan saat itu juga, bebaslah ibu itu dari ikatan dan penindasan si roh jahat. Sepertinya, roh jahat suka merasakan dan mengendalikan saraf dan tubuh manusia, karena memang ia bukan seperti kita manusia. Tentu saja, jika roh jahat masuk ke tubuh binatang, seperti kasus 2000 ekor babi, rasanya pasti tidak sama ketika masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan masuk ke dalam tubuh manusia, roh jahat itu lebih leluasa memainkan peran penyesatannya. Ia akan lebih sempurna di dalam menirukan suara, gerak, mimik, dan apapun yang menyamai penampilan orang yang sudah meninggal. Dengan demikian, manusia yang tidak kuat berakar pada firman Tuhan akan mudah disesatkan olehnya. Jika roh jahat sudah memasuki seseorang, ia tidak mau keluar, kecuali berhadapan dengan kuasa dan wibawa ilahi.
Kadang butuh waktu cukup lama untuk melepaskan orang yang ditindas oleh kuasa jahat. Jangan buka pintu terhadap godaan si jahat, karena tujuan akhirnya adalah ingin menguasai diri kita, yang pada akhirnya akan ia binasakan. Oleh karena itu, waspadalah dan pedulilah dengan kesehatan mental dan rohani kita. Jangan coba-coba untuk memberikan tempat pada apa yang melawan firman Tuhan. Sebaliknya, penuhilah hati dan pikiran kita dengan kasih dan firman Tuhan. Amin. Orang yang hatinya dipenuhi oleh kasih dan firman Tuhan tidak akan bisa dikuasai oleh roh jahat.